Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Mas Arif gimana? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Puasanya lancar ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz dan juga pemirsa, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan tanda puasa diterima. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, setelah 1 bulan berpuasa muncul satu pertanyaan dalam diri kita. Apakah puasa kita diterima atau tidak? Karena memang tidak ada tanda-tanda atau tidak ada konfirmasi secara jelas apakah ibadah kita ini benar-benar diterima atau tidak. Namun mungkin ulama ataupun Rasulullah memberikan ciri-cirinya tersendiri atau seperti apa. Ini nanti yang akan langsung dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto terkait dengan apakah puasa kita diterima atau tidak. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bisiyami syahri Ramadan. Walladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizati wal bayan wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, semoga Allah menerima dari semua amal ibadah kita. Dan itu tema kita pada pagi yang berbahagia ini. Tanda puasa diterima. Dalam setiap ibadah yang kita lakukan, kita berdoa, bermohon pada Allah dalam satu doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah dari kami. Ya tentu ibadah kami, sholat kami, puasa kami, dan lain sebagainya. Atau bahkan ucapan yang ketika Hari Raya Idul Fitri yang dilakukan oleh para sahabat itu, ketika selesai sholat id, ketika mereka berjumpa dengan sahabat-sahabat yang lain, yang diucapkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Berbeda dengan kita yang mengucapkan minal aidin wal faizin. Tapi kalau para sahabat dulu taqabbalallahu minna wa minkum, itu adalah doa semoga Allah menerima segala amal yang kita di bulan Ramadan, yang spesifik adalah puasa. Lah, lalu apakah ada tanda khusus puasa kita diterima oleh Allah? Karena Mas Arif tadi bilang nggak ada konfirmasi langsung dari Allah bahwa puasa kamu terima, puasa kamu saya terima, enggak. Para ulama diantaranya adalah ada seorang ulama namanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Dalam karyanya yaitu Lataiful Ma'arif, beliau memberikan beberapa clue bahwa ibadah kita itu diterima atau tidak. Yang dalam hal ini tentu adalah puasa. Lah, puasa ini ibadah yang cukup berat kita laksanakan karena kita nggak makan, nggak minum. Kita orang Indonesia, durasi waktu kurang lebih 14 jam. Saya pernah mendengar orang yang berlayar itu di negara mana itu bisa sampai 18 jam. Jadi puasanya terasa berat luar biasa. Dia mengalami malam cuma hanya 6 jam, 19 jam dia berpuasa. Apalagi saudara-saudara kita yang bekerja di lapangan dengan cuaca yang panas, pekerjaan yang berat dan lain sebagainya. Lah, puasa yang dilakukan terasa begitu berat. Lah, timbul pertanyaan, diterima atau tidak. Ada istilah dalam ilmu tazkiyatun nufus atau tasawuf itu disebut dengan roja dan khauf. Roja itu artinya harapan. Harapan ibadah kita diterima oleh Allah. Khauf itu kekhawatiran ibadah kita ditolak oleh Allah. Kalau dalam bahasa gampangnya ada harap-harap
cemas. Dari kesekian ibadah kita yang kita lakukan ini ada harap-harap cemas. Dan memang itu harapan kita diterima oleh Allah bahwa kita tidak boleh putus asa. Dia harus tetap yakin bahwa ibadah kita diterima oleh Allah. Tapi juga kecemasan itu tetap ada biar tidak sombong bahwa ibadah saya banyak loh. Wong bisa jadi ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi saya sampaikan ada seorang ulama namanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam karyanya Lataiful Ma'arif. Beliau menjelaskan bahwa di antara tanda ibadah itu diterima, tentu dalam hal konteks ini adalah puasa, adalah dimudahkan untuk melaksanakan puasa-puasa berikutnya. Atau bahasa gampangnya begini, ibadah kita ini diterima itu kalau kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah kelanjutannya. Sholat maghrib kita diterima oleh Allah kalau nanti sholat isya kita dimudahkan oleh Allah terasa ringan. Isya tanda diterima ketika subuh begitu terasa ringan. Maka makalah dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan anna mu'awadatas siyami ba'da shawma Ramadan alamatun ala qabuli shaumi Ramadan. Bahwa dimudahkannya kita untuk membiasakan puasa-puasa setelah Ramadan. Jadi ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini memang beratnya luar biasa Mas Arief. Apalagi kita yang masih roadshow dari saudara ke rumah satu ke rumah yang lain. Apalagi kita rata-rata orang rantau. Begitu pulang kampung betapa bahagianya ketemu dengan saudara. Lah kok itu bisa di hari kedua bisa melaksanakan puasa. Luar biasa nilai pahalanya. Tapi ya beratnya luar biasa. Tapi tetap boleh seandainya saya puasanya nanti kalau udah tanggal 20 aja silahkan. Atau mungkin kita puasanya lompat-lompat. Boleh, tapi yang lebih afdol, paling afdol adalah di hari kedua sampai hari ketujuh. Berarti 6 hari di bulan Syawal, 2, 3 sampai hari ketujuh. Tapi memang beratnya luar biasa. Tapi tanda ibadah puasa kita diterima oleh Allah adalah ketika dimudahkan untuk melaksanakan puasa berikutnya. Karena ini yang kita bahas adalah puasa. Fa innallaha ta'ala idza taqabbala amal abdin waffaqahu li amalin salihin ba'dahu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala idza taqabbala, ketika Allah itu menerima amal abdin, amaliah seorang hamba, maka waffaqahu li amalin salihin ba'dahu. Allah memudahkan untuk melaksanakan amal soleh yang sesudahnya. Nah, tadi saya contohkan kalau maghrib tanda diterima, kalau isyaknya nanti dimudahkan oleh Allah. Begitupun kalau puasa yang kita lakukan kemudian bisa berefek berlanjut ke puasa-puasa yang walaupun sunnah statusnya, entah itu puasa Syawal, puasa Senin Kemis, Yaumul Bid dan lain sebagainya. Ketika itu rasanya dimudahkan oleh Allah dan kita juga terasa tidak berat, itu tanda diterimanya puasa kita. Tapi lagi-lagi ini tanda Mas Arief. Tanda itu ibarat mendung itu tanda hujan. Tapi ya mendung tak berarti hujan. Kadang malah nggak mendung malah hujan. Nah ini hanya tanda. Karena yang disampaikan oleh ulama itu ya tadi bisa dibantah. Lah, kecuali kalau yang menyampaikan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis Rasulullah atau mungkin Quran yang bilang langsung, maka sudah tidak bisa dibantah lagi. Tapi karena ini yang menyampaikan ulama, ya masih ada kemungkinan untuk didebat atau bahkan mungkin untuk dibantah itu tadi. Tapi paling tidak sebagai acuan bahwa ada kemudahan untuk melaksanakan ibadah selanjutnya, itu tanda ibadah kita diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, ini masih pendapat dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam karyanya Lataiful Ma'arif, yaitu berkomitmen untuk tidak kembali mengulangi kesalahan-kesalahan seperti sebelum Ramadan. Misalnya, jangan sampai kita kembali ke setelan awal lah kayak kalau kata anak muda sekarang. Kalau dulu misalnya hobinya, mohon maaf, hobi-hobi yang tidak produktif. Begitu Ramadan kok produktif itu dalam arti bukan hanya untuk keduniaan aja ya untuk akhiratnya. Lah begitu selesai Ramadan kok kembali ke setelan awal, ya berarti tanda tidak diterima oleh Allah. Maka makalah dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan begini, faman istaghfara bilisanihi wa qalbuhu 'alal ma'siyati maqudun wa asmuhu ayyarji'a ilal ma'asi ba'da syahri ya'udu fa shaumuhu 'alaihi mardudun wa babul qabuli anhu masdudun. Kata Imam Ibnu Rajab kembali, siapa yang beristighfar dengan lisannya tapi hatinya masih pengen kembali melakukan maksiat itu,
Mulutnya astagfirullah, ya Allah saya berhenti. Tapi hatinya besok-besok lagi ya. Nah, kalau seperti ini wa asmuhu ayyarji'a ilal ma'asi, dan ia bertekad untuk atau berkeinginan, bercita-cita untuk kembali melakukan kesalahan yang dulu-dulu yang dia istighfari itu. Setelah berlalunya bulan Ramadan, fasomu alaihi mardudun, maka puasa orang seperti ini tanda ditolak oleh Allah. Wa babul qabul anhu masdudun, dan pintu diterima amal itu tanda ditutup oleh Allah. Nah, makanya kita harus berhati-hati agar yang kita perjuangkan di Ramadan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kembali ke setelan awal itu tadi. Kembali ke sifat aslinya yang dulunya sebelum Ramadan nggak pernah ke masjid, sama orang galak, pelit dan lain sebagainya. Begitu Ramadan kok berubah, tapi begitu Ramadan selesai balik ke setelah awal. Itu kata Imam Ibnu Rajab, beliau bilang fasaumuhu alaihi mardudun wa babul qabuli anhu masdudun. Itu tanda puasanya tidak diterima oleh Allah, dan pintu terterimanya amaliyah itu juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis beliau itu memperingatkan kita begini, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos, bahwa banyak orang yang berpuasa di antara kita ini yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu selain hanya lapar dan haus. Ini kan pertanda bahwa puasa tidak diterima. Yang didapat cuma lapar, cuma haus, lemas dan lain sebagainya. Sementara dia tidak mendapatkan apa-apa selain dari hanya lapar, haus, lemas dan lain sebagainya. Itu pertanda bahwa puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam karyanya Lataiful Ma'arif, tanda bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Monggo Mas Arif, silakan. Baik, mudah-mudahan ibadah kita baik puasa ataupun ibadah-ibadah lain yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita hari ini terkait dengan tanda puasa diterima. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan terkait dengan ciri-ciri ataupun tanda-tanda ketika puasa ataupun ibadah kita diterima ketika menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan saya ingin menanyakan terkait dengan syarat-syarat Pak Ustadz. Apa saja yang perlu kita lakukan agar puasa ataupun ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini bisa diterima oleh Allah? Syaratnya seperti apa Pak Ustadz? Baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinfo TV, as-shaimin as-shaimat, juga Mas Arif. Kalau tadi tanda-tanda diterimanya amal seperti disampaikan Ibnu Rajab Al-Hambali, nah sekarang syaratnya. Supaya amaliyah kita ini diterima oleh Allah. Tentu bukan hanya puasa, tapi dalam konteks ini yang kita bahas adalah puasa. Paling tidak kalau boleh disingkat harus ada memenuhi syarat 4I, Mas Arif. 4I ini sebagai catatan kita agar bukan hanya puasa ya, sholat, zakat dan lain sebagainya, agar diterima oleh Allah. Yang pertama adalah iman. Dilandasi dengan keimanan. Maka syarat utama ibadah kita diterima oleh Allah itu adalah dari orang-orang yang beriman, orang Islam. Nah, kalau dia tidak iman, walaupun dia melakukan apa saja, ya tidak diterima. Ibarat kata begini, walaupun dia ikut mengerjakan soal ujian, ya ikut belajar, tapi kalau dia tidak terdaftar, apakah ya nanti dapat ijazah? Lah kayak enggak tuh. Nah, sama kalau kita tidak terdaftar sebagai hamba Allah yang beriman dengan mendaftarkan diri dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, setelah kita mendaftar, kemudian kita menjalani rangkaian-rangkaian ibadah, insya Allah akhirnya kita akan
mendapatkan ijazah sebagai tanda diterimanya amal ibadah kita. Ijazahnya ya berupa ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadisnya Rasulullah juga sampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan imanan, dengan penuh keimanan. Jadi syarat diterimanya segala amaliyah kita, khususnya dalam konteks ini adalah puasa, adalah didasari dengan iman. Dan yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa itu juga orang beriman, bukan hanya sekedar Islam. Al-Baqarah 183 yang ayatnya begitu populer, begitu masyhur, ya ayyuhalladzina amanu. Yang menjadi khitab, yang diajak bicara adalah wahai orang-orang yang beriman. Bukan hanya sekedar Islam, bukan hanya sekedar manusia, tidak. Tapi manusia yang ada label iman dalam dirinya. Itu yang disyaratkan agar ibadah kita diterima oleh Allah. I yang pertama adalah iman. Kemudian I yang kedua adalah ilmu. Al-ibadatu bi ghairi ilmin mardudatun la tuqbalu. Ibadah yang tanpa dilandasi dengan ilmu, mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah. Umpama puasa kita jalani tapi kita nggak tahu ilmunya. Yang penting nggak makan, nggak minum, tapi nggak tahu batas waktunya, nggak tahu ilmunya, ya sama aja, batal puasanya. Umpama contoh lain, sholat kita nggak tahu ilmunya sholat, ya tidak diterima sholat kita. Zakat tapi nggak tahu ilmunya zakat, ya tidak dianggap bahwa itu zakat. Maka ilmu sangat dibutuhkan, dan Islam adalah agama yang sangat konsen dengan ilmu pengetahuan. Tapi sayang umatnya, dalam tanda kutip ya, kok menjadi umat yang terbelakang dalam ilmu pengetahuan. Ini yang harus menjadi PR besar buat kita. Kita jangan terlena dengan kemajuan di masa lalu, tapi justru malah kita tertinggal di masa sekarang. Memang di masa dulu banyak tokoh-tokoh muslim, penemu-penemu muslim yang namanya harum sampai sekarang. Nah, kita masih berbangga dengan itu, tapi kita sendiri terlena dengan itu. Ya, kita sekarang tidak bisa menemukan apa-apa. Kita hanya menjadi umat yang konsumtif, bukan umat yang produktif. Jadi yang kedua, sebagai syarat diterima amal ibadah kita adalah ilmu. Lah, kemudian yang ketiga, syarat diterima ibadah kita adalah itba. Itba itu apa? Ngikuti contoh. Kalau sholat, Rasulullah sampaikan, ya sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti engkau melihat aku sholat. Lah, kita kurun waktunya udah 1.500 tahun, hampir 15 abad. Gimana kita melihat sholatnya Rasulullah? Ya tentu kita melihat sholatnya guru kita. Guru kita insya Allah melihat gurunya terus nyambung. Ini namanya sanatnya, ketersambungan antara kita dengan Rasulullah melalui para guru-guru kita. Nah, itu harus ada itba. Kalau puasa juga sama, harus itba. Puasanya Rasulullah itu gimana? Rasulullah itu kalau puasa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Lah, misalnya kok dulu ada orang yang mempunyai usulan, walaupun ini hanya sekedar wacana, bagaimana kalau aturan puasa itu ditinjau ulang, supaya umat Islam yang produktif, yang bekerja di lapangan yang berat itu bisa tetap puasa. Ditinjau ulang maksudnya yaitu sahurnya maghrib, bukanya subuh. Nah, itu kalau di akal-akal kayaknya cocok ya. Bagi saudara-saudara kita yang mungkin mohon maaf ya kerja di tempat panas, wah kayaknya enak nih. Siangnya kita tetap bisa makan, bisa kerja, malamnya baru puasa. Tapi wong ini adalah ibadah mahdhoh, ibadah murni. Yang ibadah murni itu harus ada itba. Itba itu ngikuti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam bahasa agama tidak diperkenankan kita membuat aturan syariat baru atau biasa disebut dengan bid'ah. Nah, ini kadang yang sering diantemkan ke kelompok lain yang nggak setuju dengan langsung melabeli bid'ah. Padahal tidak semudah itu ya. Lah, bid'ah itu dalam urusan ibadah murni yang itu harus mengikuti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk puasa ini. Lah, kalau dalam ibadah yang ghairu mahdhoh, yang tidak murni, seperti kita bekerja, ini kan termasuk bagian dari ibadah pula. Tapi ini bukan ibadah murni, maka hanya ada garis besarnya saja, tetapi secara lebih terperinci
tidak dijelaskan kita harus kerja apa, kapan waktunya, di mana, tidak disebutkan, hanya bekerja yang halal untuk menafkahi keluarga. Itu yang diperintahkan agama, itu yang ghairu mahdho. Tapi kalau mahdho itu harus benar-benar memang ada itba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu I yang ketiga. I yang keempat itu harus ikhlas. Nah ini ikhlas yang kadang berat Mas Arief. Lah terus gimana? Kita itu dari kecil udah diajarin sama guru-guru kita untuk melafatkan niat. Itu bukan niat ya, melafatkan niat dengan niat itu berbeda. Niat itu sebetulnya yang ada dalam hati, sementara membaca, melafatkan itu hanya untuk membantu hati. Dari kecil kita udah diajarkan, misalnya sebelum wudhu kita udah diajarin nawaitu wudhu alirofil hadasil aswari fardhon lillahi ta'ala. Sebelum sholat juga sama, kita diajarkan bacaan niat. Sholli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sebelum zakat juga sama, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Sebelum puasa kadang malah bacanya rame-rame kan. Selesai tarawih nawaitu somahuddin, ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Apalagi haji umroh yang biayanya besar, langsung ayatnya walillah, dan hanya untuk Allah. Ini adalah ajaran dari orang-orang tua kita, dari guru kita untuk melatih keikhlasan kita. Nah ikhlas itu memang suatu yang berat, tetapi dengan ikhlas itulah insya Allah ibadah kita akan terus semangat. Kadang ibadah kita ini mengalami kemunduran atau penurunan itu karena belum bisa menempatkan lillahi ta'ala. Kadang kita menjalani ibadah itu masih karena nggak enak. Misalnya ya, ketika awal-awal Ramadan kemarin, banyak orang yang tarawihnya full, puasanya full, tetapi dalam batin mereka yang terdalam, mereka menjalani belum karena Allah, tapi masih karena nggak enak. Awal puasa mas, puasa, teman sekantor puasa semua, nggak enak kalau saya kok puasa. Wong warung-warung juga pada tutup. Ia menjalani puasa bukan lillahi ta'ala, tapi lil nggak enak. Terawihnya begitu, terawih Pak, terawih, tetangga kanan kiri terawih semua, di rumah nggak ada orang, terawih. Tapi terawihnya bukan lillahi ta'ala, tapi lil nggak enak dengan tetangga kanan kirinya itu. Lah inilah yang harus kita belajar, bahwa kita menjalani amaliyah itu lillahi ta'ala. Wong dalam salah satu redaksi doa iftitah yang kita baca ketika sholat itu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya sholatku, berbagai macam ibadahku, hidupku, matiku, semuanya aku serahkan pada Allah. Inilah definisi ikhlas. Kemudian ketika kita membaca suratul Fatihah juga sama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in, kami minta pertolongan. Inilah yang keempat, syarat yang keempat yang kita butuhkan agar ibadah kita diterima oleh Allah adalah ikhlas. Dalam Al-Quran disampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Bahwa tidak diperintahkan orang-orang itu untuk menjalani ibadah kecuali murni hanya karena Allah. Tapi ikhlas itu sendiri ada 3 level Mas Arief. Level pertama yang memang murni tujuannya Allah saja. Nggak ngarep surga, nggak takut neraka. Ini bukan kelas kita. Yang kedua, ikhlas lillahi ta'ala tapi masih ngarep urusan akhirat. Seperti doa yang sering kita baca kalau Ramadan begini, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku meminta ridhomu dan sorgamu ya Allah, dan aku takut jauhkan aku dari kemurkaanmu dan nerakamu. Itu ikhlas yang level kedua. Ada ikhlas yang level ketiga, yaitu orang yang menjalani ibadah lillahi ta'ala tapi masih ngarep urusan keduniaan. Misalnya Mas Arief sebelum berangkat ke kantor sholat duha. Rata-rata awam kita ketika melaksanakan sholat duha itu ya tujuannya salah satunya urusan rezeki. Misalnya puasa. Kalau puasa Ramadan memang wajib, tapi begitu puasa selain Ramadan kadang ada alasan kesehatan. Sumu tasihhu, puasalah maka engkau akan sehat. Dia puasa insya Allah lillahi ta'ala, tapi masih mengharap ada urusan keduniaan kesehatannya. Walaupun kesehatan itu juga fasilitas untuk kita meraih ridho Allah. Nah, itulah level ikhlas yang ada 3 tadi. Lah, kemudian syarat untuk diterima ibadah itu 4I tadi Mas Arief yang perlu kita catat adalah iman, ilmu, itba,
ikhlas. Insya Allah kalau kita jalani ibadah kita bukan hanya puasa tapi semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz, itu tadi terkait dengan syarat-syarat diterimanya amal ibadah khususnya puasa kita di bulan puasa Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, khususnya puasa ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.